Halo para invest bro dimanapun Anda berada, apakah Anda tahu tentang ini? Istilah parit ekonomi pertama kali dicetuskan Benjamin Graham, kemudian viral di kalangan praktisi keuangan hingga kini. Perusahaan yang punya parit ekonomi lebih bernilai. Anggaplah seperti kastil yang dikelilingi parit. Musuh akan sulit untuk masuk dan menyusup ke dalam kastil. Dalam buku ini, Pat Dorsey bilang, perusahaan dengan parit lebih tahan banting, punya keuntungan kompetitif. Emiten yang punya parit ekonomi, sahamnya layak dikoleksi. Apa saja tanda emiten punya parit ekonomi? Perusahaan yang punya parit ekonomi pasti punya keunggulan kompetitif. Ini jadi pondasi yang melekat pada bisnis. Harus diakui, sebagian sektor bisnis memang lebih baik daripada lainnya. Sektor bisnis lain tidak usah ngiri. Kadang ada yang bilang, pilih saham yang produknya populer, harga sahamnya tinggi, operasional yang efisien, dan manajemennya handal. Itu betul, tapi belum sepenuhnya tepat. Ini hanya indikator yang nice to have. Kalau begitu, apa indikator yang must have? Mari kita jelaskan satu persatu. Pertama, intangible asset seperti paten, merek, dan lisensi. Kedua, customer switching cost yang tinggi. Ketiga, network economics. Keempat, cost advantage sehingga dapat menyediakan barang dan jasa yang lebih murah dari kompetitornya. Jika Anda dapat menemukan emiten dengan imbal hasil memadai, juga memiliki 4 karakter ini, kemungkinan besar Anda telah menemukan emiten dengan parit ekonomi. Mari kita lihat indikator pertama, intangible assets, brand. Jika Anda mau bayar lebih untuk sebuah merek, ada keuntungan kompetitif emiten di sana. Anda bisa bayangkan, secangkir kopi atau sepatu olahraga, sekilas memiliki cita rasa atau fungsi yang sama dengan merek lain. Hanya, harganya lebih mahal. Tapi, Anda merasa tidak masalah untuk membelinya, bahkan setelah mereka menaikkan harganya lagi. Ada kekuatan merek di situ. Paten. Paten merupakan hal terbaik bagi emiten. Berani mengusik? Mari ke jalur hukum. Namun, litigasi juga jadi risiko terbesar. Seperti pedang dua sisi, sebenarnya. Masih ingat kasus ayam geprek? Ayam gepreknya selebriti itu, yang lagi trending. Intangible assets berikutnya, regulasi dari pemerintah. Ini bisa membatasi kompetitor. Ketika emiten diuntungkan dengan adanya insentif pemerintah, itu tanda ada parit ekonomi. Jika pemerintah berada di sisimu, ini kesempatan bagus. Hanya saja, emiten yang dapat insentif seperti ini, malah banyak yang tidak sadar. Manajemennya ugal-ugalan, tidak handal. Kita harus telaah lagi dengan cermat. Kategori parit ekonomi yang seperti ini, cukup lemah. Kedua, switching cost. Kapan Anda terakhir kali mengganti rekening ke bank lain? Kapan Anda pindah operator TV kabel atau layanan internet di rumah? Untuk beberapa bisnis akan terasa berat bagi pelanggan untuk pindah ke lain hati. Untuk mengganti layanan-layanan itu, Anda perlu mengisi bermacam-macam formulir, mengantri untuk disurvei atau instalasi oleh petugas, lalu menunggu aktivasi layanan. Proses untuk memutuskan pindah layanan pun sangat panjang dan melelahkan. Terbayang pula biaya-biaya lainnya, baik biaya moneter ataupun non-moneter. Switching cost datang dari banyak sumber. Integrasi yang lekat dengan bisnis pelanggan, biaya moneter, biaya pelatihan pengguna, dan masih banyak lagi. Perusahaan yang dapat membuat pelanggan sulit pindah ke lain hati akan menciptakan switching cost. Jika pelanggan enggan berpindah, perusahaan dapat menaikkan harga, sehingga menjaga keuntungan perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Ketiga, network effects. Perusahaan memperoleh manfaat dari network effect ketika nilai barang atau jasanya bertambah seiring dengan jumlah pelanggannya. Contoh bisnis jenis ini antara lain, jasa kartu kredit, dompet digital, dan lelang online. Indikator ini menjadi tipe keuntungan kompetitif yang kuat. Horizon waktunya sangat panjang. Seringkali ditemukan pada model bisnis berbasis platform. Bisnis jenis ini bukan hanya membangun sistem, mereka juga membangun ekosistem. Kita jarang melihat indikator ini pada bisnis yang berurusan dengan barang berwujud. Keempat, cost advantage. Ketiga indikator sebelumnya menitik beratkan pada kekuatan harga, yaitu, bagaimana emiten minta pelanggan mau bayar lebih untuk produk atau jasanya.
Indikator yang ini titik beratnya pada biaya perusahaan. Kadangkala pelanggan beli suatu produk atau jasa karena harganya murah. Efisiensi biaya penting bagi industri yang karakter pelanggannya seperti ini. Contohnya antara lain, industri maskapai pesawat terbang, bisnis retail, atau industri barang konsumsi. Cost advantage bisa berasal dari 4 sumber. Proses yang lebih murah, lokasi yang lebih baik, aset yang unik, dan skala yang lebih besar. Keuntungan kompetitif berbasis proses seringkali tidak tahan lama. Ketika kompetitor bisa lihat hasil dari prosesnya, mereka akan berupaya menduplikasi. Lihat bisnis fashion. Dulu, rantai distribusinya panjang. Dari pabrik tekstil menuju titik distribusi. Ada juga yang dijahit lebih lanjut, hingga akhirnya menuju ke pelanggan akhir. Saat ini, dengan perkembangan teknologi pula, pabrik tekstil bisa langsung menjual produk jadi mereka langsung ke pembeli akhir. Keuntungan lokasi. Ini punya nilai yang lebih tahan lama. Lokasi, lebih sulit untuk ditiru. Sudah sering dikatakan oleh motivator bisnis. Tipe ketiga, aset yang unik. Tipe ini biasanya dimiliki oleh perusahaan pertambangan dan komoditas. Emiten yang punya cadangan lahan, dengan biaya ekstraksi tambang yang lebih murah, seringkali punya keuntungan kompetitif. Benteng terbesar pada indikator cost advantage tentu saja skala bisnis. Skala bisnis menciptakan keunggulan kompetitif yang tahan lama. Bigger can be better. Itu betul, syaratnya perusahaan itu tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Saat emiten sudah menjadi raksasa, bisnis gurem nggak berani adu tabrak. Cost advantage berbasis skala bisnis bisa dipecah lagi menjadi 3 kategori: distribusi, manufaktur, dan pasar terbatas. Jaringan distribusi masif sangat sukar untuk direplikasi. Ini seringkali menjadi sumber parit ekonomi. Silakan lihat distributor pangan yang menjadi selera masyarakat, emiten yang menyediakan susu sapi skala nasional, perusahaan alat kebutuhan rumah tangga yang tersedia di setiap warung dan toko, atau emiten jasa keuangan yang cabangnya di mana-mana. Carilah yang lainnya. Para raksasa itu sulit jatuh sepanjang tidak melanggar batas etika dan moral yang mungkin berdampak pada paritnya, tapi hanya sedikit dampaknya. Tetap saja, garis bawahnya adalah bigger can be better. Kemudian, kategori cost advantage berbasis manufaktur. Ketika kapasitas produksi dapat dimaksimalkan menuju kapasitas 100%, perusahaan akan lebih efisien. Semakin besar pabriknya, maka lebih mudah bagi mereka untuk memecah biaya-biaya tetapnya. Contohnya, sewa, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Tipe terakhir dari cost advantage adalah pasar terbatas. Menjadi ikan besar di kolam kecil jauh lebih baik daripada menjadi ikan besar di kolam yang jauh lebih besar pula. Fokus pada rasio ikan terhadap kolam, bukan ukuran absolut dari ikan tersebut. Itulah 4 indikator parit ekonomi bagi perusahaan. Pat Dorsey bilang, ada sektor industri yang secara alamiah lebih legit daripada sektor lainnya. Dia menyarankan agar kita selalu patuh pada circle of competence. Investasikan uang Anda pada area yang Anda kenal. Tidak perlu mempelajari seluruh industri yang ada di bursa. Carilah perusahaan yang punya keuntungan kompetitif. Pada video selanjutnya, saya akan kupas tuntas cara menentukan tingkatan atau derajat parit ekonomi yang dimiliki emiten. Silakan klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.